Oke, jadi ini gue dapat kiriman cerita dari seseorang bernama Daniel. Kejadiannya itu di tahun 2008. Saat itu Daniel masih kuliah. Selain kuliah, Daniel itu tuh punya kerjaan sampingan. Dia itu bantuin temennya jualan angkringan. Ya, mereka buka angkringan. Nah, namanya yang buka angkringan itu kan baru buka malam-malam ya. Daniel biasanya itu baru selesai sekitar jam setengah 1 atau jam 1 lah. Itu angkringan ada di Jakarta, rumah Daniel ada di Bogor. Seringkali si Daniel itu nginep di rumah temennya tuh karena udah kemalaman. Cuma di hari itu, besoknya si Daniel itu ada acara keluarga yang gak bisa banget ditinggalin. Karena gak mau telat pulang ataupun telat bangun besoknya, akhirnya si Daniel memutuskan buat balik malam itu juga. Ini si Daniel agak-agak nekat juga ya. Soalnya kan di tahun segitu, Jalan Raya Bogor itu masih bisa dibilang cukup rawan begal. Ya tapi mau gimana, besoknya udah ada acara keluarga. Daniel mulai jalan motornya lah. Saat itu motornya masih Mio. Dia jalan agak ngebut tuh, takutnya kan ada begal ya, jadi dia lumayan ngebut. Suasana Jalan Raya Bogor pada saat itu bisa dibilang cukup sepi. Kendaraan itu paling cuma ada beberapa doang. Daniel terus aja tuh ngebut. Cuma si Daniel ini ngerasa kayak ada sesuatu hal yang aneh. Karena tiap si Daniel ini ngelewatin kendaraan itu tuh banyak yang langsung ngelakson si Daniel. Setelah beberapa kali kayak gitu, si Daniel ini pengen nanya, emangnya ada apa sih? Kok tiap dia ngelewatin orang itu diklakson? Daniel melanin motornya supaya motor yang belakang yang tadi ngelaksonin dia ini bisa deket dan Daniel pengen nanya. Tapi si Daniel ini melanin motornya, motor yang tadi di belakangnya dia itu juga pelan. Si Daniel makin pelanin lagi, motor di belakangnya pelanin lagi. Bahkan si Daniel sampai berhenti, motor belakangnya berhenti juga. Kayak motor yang belakang itu tuh nggak berani ngedeketin si Daniel. Nah dari jauh si Daniel ini teriak, "Mas, ada apaan?" Cuma motor yang belakang itu nggak jawab. Ya udahlah, karena si Daniel ini ngerasa aneh dan juga takutnya ini adalah begal, si Daniel ini langsung jalanin motornya lagi. Tapi kejadian aneh terjadi lagi. Si Daniel ini kan lagi jalan, terus dia itu ngelihat dari belakang nih, dari spionnya, itu ada kendaraan yang ngebut banget dan pasti ini bakal ngelewatin si Daniel. Si Daniel ini agak minggirin motornya lah, mempersilahkan kendaraan belakang ini ngebut. Nah tapi kendaraan belakang ini lagi ngebut kira-kira sekitar 30 meter atau 20 meter dari Daniel. Itu kendaraan langsung ngerem dan langsung berhenti. Terus nggak lama setelah itu kendaraan itu tuh baru jalan lagi tapi ya nggak berani ngelewatin si Daniel. Wah ini makin aneh nih kata si Daniel. Cuma ya karena ini udah tengah malam, Daniel juga udah capek, dia nggak peduli lah. Dia langsung jalan aja terus, balik ke rumahnya. Buat nyampe ke rumahnya si Daniel, Daniel itu pasti ngelewatin satu pos ronda gitu. Di mana pos ronda itu tuh rame sama bapak-bapak yang pada begadang tuh, pada ngopi, pada main catur, pada nonton TV di situ. Daniel juga kenal nih sama semua bapak-bapak di situ. Daniel udah sekitar 15 meter dari pos ronda itu, nih bapak-bapak yang lagi pada asik main catur, nonton TV gitu-gitu, tiba-tiba langsung pada teriak, bubar ke rumahnya masing-masing. Daniel sempat takut tuh, sempat nengok ke belakang karena takutnya di belakang apa jangan-jangan ada begal udah pada bawa senjata gitu. Tapi nggak nemuin apa-apa. Ya udahlah, Daniel balik ke rumahnya. Besok paginya si Daniel dibangunin sama orang tuanya. Dibilang ada yang nyariin dia tuh tetangganya. Pas dilihat sama Daniel ke depan, ternyata salah satu bapak-bapak yang semalam ikut ada di pos ronda. Di situ, bapak-bapak itu tuh cerita, semalam tuh kenapa mereka langsung pada bubar ketika ngelihat si Daniel. Nah ternyata, di jok belakangnya Daniel itu tuh ngebonceng genderuwo gede banget. Genderuwo itu posisinya ada di jok belakang Daniel, tapi posisinya itu ngadep ke belakang. Jadi bukan ngadep ke depan.
Nah itu bapak-bapak udah ngeliat dari jauh, si Daniel itu tuh bawa apaan ya? Kok hitam gede gitu? Nah tapi pas si Daniel ini udah deket, itu genderuwo tuh nengok gini, memperlihatkan taringnya yang tajam dan panjang. Ya tentu bapak-bapak di situ semuanya langsung pada takut dan langsung pada bubar lah ke rumah masing-masing. Ya di situ akhirnya si Daniel ini baru ngerti kenapa sepanjang perjalanan ini kendaraan-kendaraan yang lain pada nggak berani ngedeketin motor dia. Ya karena dia ngeboncengin genderuwo sepanjang jalan.